Halo, selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini kita akan cepol lagi. Eh, Cepol itu sebenarnya adalah hal yang harusnya kita tunggu-tunggu di hari Rabu. Bukan sesuatu yang, apaan cepol lagi. Oke, sekarang kita mau mulai cepol. Apa kabar kalian? Ibu harap sih kalian semua baik-baik saja. Semoga kesehatan kalian tetap kuat untuk menjalani kehidupan kalian belajar di rumah. Mari kita mulai ibadah kita di hari ini dengan kita mengangkat pujian yang berjudul Selamat Pagi Bapa. Mari kita menyanyikan sekali lagi dengan sikap doa. Bersama-sama mengucap syukur kepadamu atas apa yang kau berikan kepada kami dari malam hingga pagi hari ini ya Bapa. Bapa, di pagi hari ini kami memuji dan memuliakan namamu. Kiranya ibadah yang kami laksanakan di pagi hari ini hanya untuk memuliakan namamu saja ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, mari sekarang semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan memuji Tuhan dengan lagu Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ayo semuanya berdiri ya, kita akan melakukan gerakannya. Kudaki-daki gunung yang tinggi, ku turun layang dalam, ku melintasi pada rumput hijau terbentang. Yesus besertaku di kanan, kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah, kau ada di
kita berada, di situ Yesus selalu ada. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan lagi dengan lagu yang berjudul Allah Kita Heran dan Besar. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cipta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, oh Allah yang heranlah, Allah yang cipta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang heranlah. Dan besar. Untuk itu mari kita bersama-sama mengecap dan melihat betapa baiknya Allah itu lewat lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kalian dipersilakan duduk kembali. Ya anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam firman, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Hatiku ku rindu menyembah.
Ya Tuhan, kami benar sangat merindukan untuk menyembah-Mu ya Bapa. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mau memberkati kami, Engkau berikan Roh Kudus-Mu turun terhadap kami, sehingga firman yang boleh kami baca dan kami dengar di hari ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami secara nyata. Dan orang-orang yang boleh melihat itu, mereka boleh terberkati dengan sikap dan kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman yang terambil dari Mazmur 95 ayat 1 sampai 7. Silakan ambil kitab kalian masing-masing, jangan pakai Alkitab orang lain. Lalu kita mau membacakan firman ini secara bersama-sama, walaupun kalian di rumah, ibu di sekolah. Oke, Mazmur 95. Di bawah perikop, hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Demikianlah firman Tuhan. Lalu mari kita akan mendengarkan renungan. Jadi anak-anak, hari ini kita belajar tentang worship. Worship itu apa sih? Nah, worship itu adalah penyembahan ibadah, sembahyang, pemujaan. Jadi manusia itu sebenarnya dari awal itu diciptakan untuk beribadah, menyembah, memuja. Semua orang pasti memuja atau menyembah sesuatu atau seseorang. Jadi kita semua ini pasti pernah memuja atau menyembah sesuatu atau seseorang. Pertanyaannya, apa yang kita sembah atau kita puja? Sampai saat ini kalian bisa melakukan, bahkan kalian bisa melakukan segala sesuatunya hanya untuk hal itu. Apa sih? Mungkin ada yang jawab, oh saya ibu, saya suka memuja bintang film Korea karena itu memang merupakan budaya anak zaman now. Jadi mereka itu memuja, apalagi kalau lihat yang ganteng banget atau yang cantik banget. Saya kayak di Blackpink, ada Lisa, ada sebagainya itulah. Terus di BTS juga ada. Kadang yang pertama kali si Blackpink ngeluarin single Ice Cream bersama Selena Gomez, ada tuh yang ibu lihat, mereka berlama-lama ria menunggu sampai tengah malam hanya untuk menonton pertama kali single yang dikeluarkan oleh Blackpink. Itu begadang ya untuk menonton itu. Terus ada yang, oh tidak ibu, saya tuh memuja FF, PUBG, ML, pokoknya saya tuh pantang mundur sebelum menang. Jadi harus menang dulu, mau mama dan papa suruh makan kek, mau apa kek, yang penting saya harus main dulu sampai saya puas, sampai saya menang dulu, baru nanti saya ngelakuin kegiatan lain. Sebenarnya yang kalian lakukan itu, kalau kalian pikirkan, apakah kita sudah benar memuja semua hal itu? Saat kita lebih menghargai, bahkan lebih memuja semua itu melebihi kita menghargai dan memuja Tuhan, maka itu salah. Yang harus kita sembah dan kita puji dan kita sembayang itu adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Nah, dalam tadi kitab Mazmur 95 yang kita baca, Mazmur 95 ini mengajak kita menyembah Allah, sekaligus mengingatkan kita bahwa jangan pernah melalaikan penyembahan sejati kepada Allah. Apakah Tuhan harus mendatangkan hukuman lebih dulu agar kita bertobat? Ya tentunya tidak. Masa Tuhan mesti hukum dulu baru mau tobat? Masa Tuhan mesti, oke, hari ini kamu gak boleh nafas ya?
baru kita mau tobat, atau oke, hari ini kamu pokoknya saya patahin kakimu baru kita tobat? Ya enggak. Jadi kita sudah dijanjikan keselamatan. Apa yang kita tunggu lagi? Mari kita puji dan memuliakan nama Tuhan. Seperti yang sebelumnya kita belajar tentang disiplin rohani yang minggu kemarin. Nah, maka hidup kita, disiplin rohani kita itu harus berkaitan dengan kehidupan kita. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengucap syukur, berdoa dan membaca firman Tuhan itu adalah sikap dan tindakan yang serasi dengan kedaulatan dan kebaikannya Allah. Lalu kapan dan di mana kita bisa menyembah Tuhan? Kita bisa menyembah Tuhan dan memuji Tuhan dimanapun, kapanpun. Lalu bagaimana caranya? Dalam kitab Mazmur ini juga memberikan pola beribadah, nyanyian syukur, puji-pujian doa, menyembah dengan suara maupun keheningan, dan tidak kurang penting yaitu saat kita merendahkan diri dan terbuka terhadap firman Tuhan, serta mempersilahkan Allah menyatakan kehendaknya kepada kita. Lalu bagaimana cara ibadah kita? Apakah ibadah kita sudah sesuai dengan kehendak Allah? Apakah kita semua beribadah dengan sepenuh hati dan mau menyembah Tuhan dan tertuju hanya kepada Tuhan? Pertanyaannya devosi lah. Devosi kalian tuh setiap hari. Dari hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari Rabu karena chapel. Nah, pertanyaannya waktu devosi sendiri, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian melakukan ibadah seturut dengan apa yang Tuhan mau? Ya kita pertama nyanyi dulu misalnya, terus doa, terus baca Alkitab, terus renungkan. Atau hanya karena guru mengirimkan renungan ke GC, lalu akhirnya kalian, oke, saya cuma harus menjawab pertanyaan di Google Classroom. Cuma sebatas itu kah? Sebenarnya untuk apa kalian devosi? Kalau cuma hanya untuk mengisi jawaban di GC, ya udah mendingan aja sekalian gak usah. Kenapa harus kalian susah payah? Kalau tujuan kalian devosi hanya untuk Tuhan, maka poin utama yang akan kalian lakukan bukan menjawab pertanyaannya, tapi melakukan ibadah dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Apakah kita benar sudah melakukan hal itu, atau kita sekedar main-main saja, pokoknya jawab pertanyaan, selesai, oke, selesai devosi. Itu, pikirkan, renungkan, resapi, apa yang kalian lakukan selama ini. Apakah yang kalian lakukan sudah benar atau belum? Ya ibu juga nggak bilang bahwa ibu benar, ibu juga pasti pernah berada di posisi kalian, di mana ya udah, saat teduh, terus pas saat teduh cuma baca Alkitab, habis baca Alkitab berdoanya lupa amin karena ketiduran. Nah, kita semua pasti pernah melalui hal yang sama, tapi kita diminta buat belajar. Kita adalah pelajar yang baik, jadi setiap hal yang salah dari kita jangan kita ulangi, tapi kita mau memperbaikinya. Jadi penyembahan atau ibadah yang sejati bukan soal oke, saya baca pertanyaan di GC, saya isi jawaban, selesai. Enggak, itu mah kamu pikir nilai kamu sendirilah. Tapi kalau kamu benar-benar mau menyembah Tuhan, maka kamu akan melakukannya seperti yang dikatakan dalam Mazmur tadi, polanya itu ucapan syukur, nyanyian, terus puji-pujian doa, menyembah, terus jangan lupa baca Alkitab. Nah, itu polanya, bukan hanya sekedar kalian jawab aja pertanyaan di GC. Oke. Pemazmur ini memanggil kita untuk memastikan bahwa penyembahan dan pujian kita disertai hati yang taat kepada Tuhan. Jadi mari kita belajar untuk beribadah menyembah kepada Tuhan dengan hati yang berserah dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Tapi kalau kamu masih mau tetap di tempat yang sama, ya kamu tahu apa yang baik dan tidak baik buat diri kamu sendiri. Jadi mari kita lakukan yang benar dan baik,
yang sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Oke anak-anak, sebelum kita doa, mari kita menyanyikan lagu Tenanglah Kini Hatiku. Hati kami berserah penuh kepadamu. Kami boleh tenang dalam hati kami ya Bapak, karena kami percaya bahwa Engkau akan selalu membimbing menuntun kami ke jalan yang Engkau kehendaki ya Bapak. Bapak, di pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu tadi ya Bapak tentang worship, bagaimana seharusnya kami menyembah Engkau, bagaimana caranya kami untuk memuliakan nama-Mu, sehingga apa yang kami lakukan dapat dilihat oleh orang banyak dan mereka boleh terberkati atas apa yang boleh kami lakukan ya Bapak. Bapak, di saat ini kami mohon agar kiranya Engkau memberkati kami, Engkau membimbing kami, Engkau menjaga kami, sehingga kami boleh melakukan setiap aktivitas kami dengan baik dan sesuai dengan perintah-Mu ya Bapak. Dan segala sesuatunya kami letakkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Melalui Engkau saja kami percaya bahwa semua yang kami lakukan itu berkenan di hadapan Engkau ya Bapak. Bapak, di pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami lagi sebagai seorang pelajar ya Bapak. Kau berkati kami, Kau berikan kami hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan yang baik, sehingga semua yang kami lakukan sebagai seorang murid di sekolah itu dapat kami lakukan dengan baik dan benar. Dan setiap pembelajaran yang kami pelajari itu boleh menjadi bekal bagi masa depan kami ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa buat pribadi kami sebagai seorang anak di rumah ya Bapak. Kiranya kami boleh taat terhadap perintah orang tua kami. Kami boleh saling menghormati dan menghargai sanak saudara kami. Sehingga semua yang kami lakukan hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih buat berkat dan perlindungan-Mu ya Bapak. Lalu ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan setiap doa, pergumulan, dan ungkapan syukur kami. Haleluya, amin. Oke anak-anak, chapel kita hari ini selesai. Mari kita ingat terus dan belajar terus bagaimana seharusnya kita menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Bila Kau izinkan sesuatu
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya